Sebagai penyakit yang ditandai dengan adanya jaringan yang abnormal di dalam tubuh, kanker kerap sulit dideteksi sejak dini. Masalah anggota masih muda-muda itu jantung, masalah kanker, biaya pemeriksaannya memang mahal, Pak. Lainnya ini seorang perempuan penderita kanker payudara stadium 3 warga Purworejo, Jawa Tengah. Ya, kalau kita berbicara mengenai penyebab kanker memang masih simpang siur ya, masih berbagai macam pendapat mengatakan bahwa ini menyebabkan kanker, ini menyebabkan kanker. Banyak sekali kanker-kanker di luar sana tidak bisa diobati, tapi dengan adanya teknologi medis yang cukup canggih dan inovatif, dibuatnya lah antibodi monoklonal untuk terapi kanker. Apa itu antibodi monoklonal? Seperti apa cara kerjanya? Bagaimana cara buatnya? Dan apa saja efek samping bisa dikasih oleh obat ini? Karena penasaran, mari simak video berikut. Cara membuat antibodi monoklonal ini dengan cara menyiapkan terlebih dahulu tikus percobaan, yaitu tikus transgenik, diimunisasi atau diinjeksi dengan antigen yang lalu pada tubuh tikus akan ada yang namanya interaksi sel limfosit B dengan sel myeloma menghasilkan sel hibridoma, yang nanti sel hibridoma ini akan memperbanyak diri pada mediumnya, yang lalu nanti akan dikulturkan pada tempat yang berbeda, dan di kulturnya ini sel hibridoma yang ada tangkai antibodi dan juga yang tidak. Lalu yang ada tangkai antibodi itu dikeluarkan lalu dikultur dalam media. Setelah dikultur menjadi banyak, sel hibridoma itu akan dipisahkan dengan antibodinya. Nah, antibodi tersebut akan diangkat lalu akan dijalankan proses pemurnian yang nanti akan masuk ke tahap-tahap selanjutnya sehingga dapat dikonsumsi atau dipakai oleh pasien. Untuk contoh obat yang kita pakai adalah obat pembrolizumab. Karakteristik antibodi monoklonal pembrolizumab. Indikasi: pembrolizumab adalah terobosan dalam imunoterapi kanker, digunakan untuk berbagai jenis kanker seperti NSCLC, melanoma, kanker kepala dan leher, kandung kemih, ginjal, dan kanker dengan MSIH. Penggunaannya didasarkan pada ekspresi PDL1 pada sel tumor. Target aksi: pembrolizumab menargetkan protein PD1 pada sel T, menghambat interaksi PD1 atau PDL1 dan melepaskan rem pada sistem kekebalan tubuh, memungkinkan sel T untuk menghancurkan sel kanker. Tipe pembrolizumab adalah antibodi monoklonal IgG4 humanized, dirancang untuk mengenali satu epitop secara spesifik, meminimalkan respon imun yang tidak diinginkan, dan mengurangi resiko reaksi alergi. Struktur pembrolizumab memiliki struktur berbentuk Y dengan rantai berat dan dua rantai ringan yang terhubung oleh ikatan disulfida. Wilayah variabel FAB mengikat PD1, sementara wilayah konstan FC berinteraksi dengan sel kekebalan tubuh. Dalam penanganan suatu penyakit, salah satunya kanker, diperlukan dalam adanya pembentukan protein yang disebut sebagai monoklonal antibodi. Sebenarnya, tubuh sendiri memiliki antibodinya masing-masing yang ditargetkan sesuai dengan targetnya masing-masing, seperti racun, bakteri, dan juga virus. Antibodi akan mengirimkan sinyal kepada target, sehingga antibodi tersebut dapat membasmi target tersebut. Pada tahun 1970, para ilmuwan telah menemukan adanya pembentukan antibodi secara sintetis yang disebut sebagai monoklonal antibodi. Para ilmuwan menyatakan bahwa pembentukan antibodi tersebut dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Sebagai contohnya, sel-sel yang mengalami abnormal sel kanker disebabkan karena adanya mutasi dari sel-sel abnormal. Kemudian, sel-sel tersebut akan menyerang
sel CTL yang dimana berperan dalam kestabilan imunitas tubuh. Sel CTL juga berperan untuk mengaktifkan molekul PDL dan juga molekul PDL1. Dengan adanya antibodi monoklonal yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara injeksi atau disuntik, dapat mengaktifkan kembali sel CTL yang telah nonaktif, dapat kembali diaktifkan, kemudian dapat mengembalikan kembali imunitas tubuh. Setelahnya, setelah aktif, tubuh dapat sembuh kembali. Ketersediaan dan penggunaan pembrolizumab telah disetujui oleh FDA Food and Drug Administration di Amerika Serikat dan telah digunakan secara luas di seluruh dunia. Di Indonesia, pembrolizumab juga telah tersedia dan digunakan dalam pengobatan kanker, meskipun aksesnya mungkin terbatas karena biaya. Penggunaannya terus berkembang seiring dengan penelitian yang lebih lanjut dan persetujuan untuk indikasi yang baru. Dosis pembrolizumab untuk menangani kanker tersebut adalah 200 mg setiap 3 minggu sekali. Lama pengobatan adalah 2 tahun, tetapi penggunaan obat bisa dihentikan lebih cepat jika kondisi memburuk atau muncul efek samping yang berat. Anak-anak dengan kondisi limfoma, karakter kanker kolorektal, dosis 2 mg per kilogram berat badannya setiap 3 minggu sekali. Dosis maksimal dalam tiap kali pemberian adalah 200 mg. Lama pengobatan adalah 2 tahun, tetapi terapi ini bisa dihentikan lebih cepat jika kondisi memburuk atau terjadi efek samping yang lebih berat. Untuk efek sampingnya sendiri dari obat ini, yaitu yang pertama ada diare, mual muntah, nyeri otot atau sendi, ataupun ruam-ruam di kulit. Oleh karena itu harus dijaga dan dikontrol penggunaan obat ini agar efek samping yang dikeluarkan tidak separah itu. Untuk sumber-sumber yang kami pakai dan informasi yang kami pakai ada di sini. Demikian penjelasan kelompok kami. Saya mewakili kelompok ini mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.